Demokrasi itu diterapkan tidak untuk semua orang. Kita harus sangat hati-hati. Jadi kesimpulannya, bahwasanya saya setuju dengan apa yang dikatakan Pak Mendagri, Pak Tito Karnavian, bahwasanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dias Hendro Priyono. Saya hanya ingin mengomentari mengenai pilkada asimetris. Wacana ini muncul kembali walaupun sudah beberapa tahun yang lalu dibahas. Dan kita tahu bahwasanya pilkada atau pemilihan kepala daerah secara langsung oleh rakyat bisa memberikan secara legitimasi kepada orang yang terpilih, juga bisa memberikan pesan dan kesan bahwasanya rakyat berkuasa langsung atas pemerintahan, bisa menentukan nasib pemerintahan ini atau nasib rakyatnya sendiri, dan bisa juga memberikan ruang untuk calon perorangan. Tapi juga pilkada secara langsung, pemilihan kepala daerah secara langsung oleh rakyat juga ada sisi negatifnya. Misalkan ada manipulasi sistem demokrasi, belum lagi biaya yang mahal, baik yang harus dibayarkan oleh pemerintah maupun calon itu sendiri. Biayanya sangat fenomenal. Dan baru-baru ini Mendagri Pak Tito Karnavian juga memunculkan wacana ini kembali dan mengatakan mungkin di daerah-daerah yang misalnya IPM-nya rendah, indeks pembangunan manusianya rendah, atau yang secara finansial tidak kuat, atau yang rawan konflik, khususnya konflik horizontal, tidak perlu dilakukan pilkada secara langsung. Dan kalau IPM-nya sudah baik, kekuatan finansialnya juga baik, manajemennya, lalu tidak ada konflik, mungkin bisa dilaksanakan pilkada secara langsung. Tapi ini pun juga bukannya tidak ada perlawanan ya. Ada yang mengatakan bahwa hak rakyat jangan diambil kembali, dia rakyat yang menentukan. Atau ada yang mengatakan bahwasanya ribet nih nanti, ada yang boleh, ada yang tidak, dan sebagainya. Tapi bagaimana sebenarnya kita bisa menyikapi mengenai pilkada asimetris ini, mengenai sistem demokrasi sebenarnya? Kita harus kembali ke sejarah. Bagaimana demokrasi pada pertama kalinya itu dicetuskan? Biasanya orang ketika bicara demokrasi, bicara mengenai Magna Carta. Magna Carta tahun 1215. Ini di mana Raja John atau King John di Inggris waktu itu baru saja kehilangan daerah Normandy di Prancis. Karena kehilangan tanah, kehilangan daerah, lalu situasi juga sulit, dia memutuskan untuk menaikkan pajak. Dan tentunya di dalam negeri ditentang, dan ada yang bergejolak atau berontak, dan akhirnya King John dipaksa oleh beberapa tuan tanah yang mengatakan tanda tangan dokumen ini yang disebut Magna Carta, bahwasanya kalau kamu mau melakukan sesuatu, kebijakan-kebijakan tertentu, ya bilang-bilang kita dululah. Itu bisa dinilai sebagai awal mulanya demokrasi. Apakah itu untuk semua orang? Tidak. Itu hanya 25 barons atau landowners. Dan bukan untuk semua rakyat Inggris. Mungkin kita bisa mundur dari 1215 ke zaman Athena di Yunani, yaitu 507 sebelum Masehi, pada saat kepemimpinan Cleisthenes. Cleisthenes waktu itu 507 sebelum Masehi di Athena. Dia mereformasi sistem pemerintahan Athena, dibagi menjadi 3. Ecclesia, Boli, dan Diskateria, yang kurang lebih sekarang bisa disebut sebagai eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Pada saat ini, siapa yang bisa berpartisipasi dalam demokrasi? Kita bisa bicara mungkin siapa yang tidak bisa. Yang tidak bisa, budak tidak boleh ikut berdemokrasi. Orang asing tidak boleh, perempuan tidak boleh, dan anak-anak tidak boleh. Siapa yang boleh? Adult male citizens. Kalau dipikir-pikir, kenapa adult male citizens? Karena anak kecil, setelah dia umur 5, 6, atau 7, dia langsung sekolah. Sampai umur 18, lalu dia masuk tentara dan bisa ikut partisipasi dalam demokrasi. Yang perempuan
stay at home sama ibunya. Artinya, pada saat pemerintahan Cleisthenes, ini sebelum Socrates, Plato, apalagi Aristoteles, yang bisa berdemokrasi hanyalah orang-orang yang terpelajar, yang sudah mengenyam pendidikan, yaitu yang sudah laki-laki, dewasa, dan penduduk Athena. Bukan untuk semua orang. Kalau kita mundur ke belakang lagi, dari 507 sebelum Masehi, mundur ke 1000, sekitar 1000 sebelum Masehi. Pada masa pemerintahan di Sparta, pemerintahannya juga terbagi menjadi 3, walaupun rajanya ada 2. Satu raja dalam administrasi dan raja dalam peperangan. Tapi partisipasi dalam demokrasinya pun juga bukan untuk semua orang, hanya untuk orang yang terpelajar. Mundur lagi dari 1000 sebelum Masehi, bisa mungkin ke sekitar 2800 sebelum Masehi. Dokumentasinya rada-rada abu-abu. Tapi pada saat kerajaan Uruk, rajanya waktu itu adalah Gilgamesh. Kerajaan Uruk terletak di antara sungai Euphrates dan sungai Tigris yang sekarang disebut Baghdad. Pada saat Raja Gilgamesh berkuasa sekitar 2800 sebelum Masehi, yang tadi saya bilang rada abu-abu karena dokumentasinya nggak terlalu kuat di situ. Pada saat dia berkuasa, ketika dia mau membuat kebijakan tertentu, dia harus meminta izin atau berkonsultasi kepada ada yang namanya Council of Elders, tetua-tetua dan juga Assembly of Townsmen, orang-orang tertentu. Tidak bisa langsung mengambil keputusan secara langsung. Sebagai contoh, saat mau diserang oleh kerajaan tetangga dari Raja Aga di kerajaan Kish, dia harus berkonsultasi dengan beberapa orang ini. Untuk semua orang, tidak. Jadi sebenarnya apa yang saya mau sampaikan? Dalam sejarah berdirinya demokrasi di dunia, demokrasi itu diterapkan tidak untuk semua orang. Tidak untuk semua orang. Artinya ketika kita mau menerapkan demokrasi untuk semua orang, kita harus sangat hati-hati. Harus sangat cermat dan hati-hati. Dan yang kedua, kita harus tahu bahwasanya demokrasi ini bukan tujuan bangsa Indonesia. Demokrasi bukan tujuan kenapa negara ini didirikan. Negara ini didirikan ada 4 tujuannya. 1, untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. 2, untuk memajukan kesejahteraan umum. 3, untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Dan 4, untuk melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Itu adalah tujuan bangsa Indonesia. Demokrasi adalah caranya. Dan ketiga cara itu kurang tepat, kita bisa modifikasi sesuai apa yang diperlukan agar 4 tujuan bangsa itu bisa kita capai. Jadi kesimpulannya, bahwasanya saya setuju dengan apa yang dikatakan Pak Mendagri, Pak Tito Karnavian, bahwasanya pilkada asimetris bisa dan perlu diberlakukan di Indonesia. Kita bisa melihat daerah mana yang sudah siap untuk melakukan pemilihan secara langsung dan daerah mana yang belum siap. Dan tidak menutup kemungkinan jika suatu saat 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun dari sekarang, daerah yang sekarang belum siap, mungkin 10 tahun lagi bisa siap dan bisa diterapkan pemilihan secara langsung. Mungkin itu dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.